Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini telah memberi kita nikmat dan rezeki yang sangat berlimpah. Amin Allahumma amin ya Allah. Salat berserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu Tahrij al-Hadis Ibu Emilia Sari M. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini hari ke-25 Ramadan 1401 Hijriah. Kita akan mengikuti ujian tengah semester atau biasa disebut dengan UTS yang biasanya kita selenggarakan di dalam kelas bersama-sama. Akan tetapi berbeda pada tahun ini karena wabah internasional COVID-19. Semoga Allah berkenan cepat untuk mengangkat dan kita selalu diberikan keluasan hati dalam menerima apapun ketetapan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Amin. Amin. Allahumma amin. Oke, langsung saja. Di sini dosen kita memberikan 3 pertanyaan. Satu di antaranya adalah hal apa saja yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadis. Dalam hal ini ada 6 hal yang melatar belakangi pentingnya untuk meneliti sebuah hadis. Yaitu yang pertama adalah karena hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dalam rujukan dalil. Kemudian yang kedua, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Rasulullah. Karena Rasulullah SAW pada masa itu belum terlalu menganjurkan untuk menulis hadis karena Al-Quran pada saat itu masih turun secara berangsur-angsur. Takutnya ada ketercampuran antara Al-Quran dan hadis. Makanya Rasulullah pada masa itu beliau belum menganjurkan untuk menulis hadis. Oke, yang lanjut yang ketiga, telah timbul berbagai pemalsuan hadis. Nah, ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang memalsukan hadis, bahkan mereka rela menjual hadis-hadis demi dinar-dinar yang hanya dinar. Akan tetapi kemuliaan tidak akan didapat oleh orang yang seperti itu, karena mereka berani sekali menjual dan memalsukan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Ditarik jika dilihat di fenomena sekarang pada zaman kekinian ini, kebanyakan orang itu bukan ingin memalsukan hadis motifnya, tapi ada juga yang ingin memalsukan hadis. Akan tetapi kebanyakan karena minimnya atau kurangnya ilmu, kurang pengetahuan tentang hadis Rasulullah, tentang Islam, mereka cenderung tidak bisa membedakan mana yang kata-kata mutiara dan mana yang hadis Rasulullah SAW. Sehingga disampaikan, oh ini hadis ternyata setelah ditahrij, setelah diteliti, itu hanya syair-syair atau kata-kata mutiara daripada guru-guru kita untuk memotivasi. Akan tetapi salah kaprah atau salah menilai, itu yang terjadi di kalangan zaman now sekarang. Karena hanya mendengar saja tanpa membuka kitab, tanpa melihat, hanya mendengar saja ya. Langsung disampaikan kepada orang banyak, sehingga banyak kekeliruan dan banyak salah terhadap apa yang disampaikan itu. Oke, lanjut. Yang keempat, proses penghimpunan hadis. Proses penghimpunan hadis yang terbilang lama waktunya. Nah, itu salah satu tadi dari 6 tadi.
karena prosesnya yang lama memungkinkan sekali ada banyak yang hadis-hadis Nabi yang mungkin bisa disimpangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, jumlah kitab hadis yang banyak. Nah, jumlah kitab hadis yang banyak ini dengan metode penyusunan yang beragam. Ini yang menyebabkan juga kita harus meneliti sebuah hadis. Lanjut, yang terakhir, telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Itulah tadi 6 kriteria 6 hal yang melatar belakangi untuk 6 hal yang melatar belakangi kita untuk meneliti sebuah hadis. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa saja objek dan tujuan penelitian hadis? Tentulah kalau untuk meneliti sebuah hadis, kita akan melihat 2 objek, yaitu sanad dan matan, yakni rangkaian para periwayat yang menyampaikan riwayat hadis yang dikenal dengan istilah sanad, dan materi atau matan hadis. 2. Kemudian tujuan penelitian hadis. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas hadis. Nah, tujuan meneliti sebuah hadis itu untuk mengetahui rajih atau tidaknya, sahih atau tidaknya sebuah hadis. Harus dilihat mana yang hadisnya dhaif dan mana hadisnya sahih. Nah, maka perlulah kita meneliti. Itu tadi tujuannya untuk meneliti sebuah hadis, sanad dan matan. Karena pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Jika kita tidak meneliti sampai ke sana, takutnya terjadi banyak keliruan dan terjadi banyak kekacauan, sehingga kita akan salah menilai sebuah hadis, akan salah memandang suatu riwayat ketika kita sudah salah melihat ini hadis yang palsu, ini hadis yang sahih. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor terakhir, nomor 3. Jelaskan langkah apa saja yang harus kita perhatikan dalam kegiatan penelitian sanad. Ini ada 4. Yang pertama, kita melakukan tahrid al-hadis. Kita mencari hadis-hadis dari buku-buku hadis. Nah, kemudian yang kedua, metode iktibar. Apa itu iktibar? Adalah membuat skema seperti contoh yang pernah kita pelajari di ini buku. Tidak terlalu kelihatan. Seperti itu kira-kira diurutkan. Bisa dari perawi dan sanad. Yang ketiga, meneliti periwayat. Meneliti periwayat sebuah hadis. Meneliti orangnya, maksudnya. Kenapa? Karena takutnya apabila orang itu memiliki kecacatan atau syuzus atau ilat, syuzus dan ilat, maka akan mempengaruhi apa yang dia riwayatkan. Kemudian mengambil natijah atau kesimpulan, ditarik benang merah. Kita simpulkan bahwasanya setelah
merumuskan yang 3 tadi, maka akan disimpulkan, kita ambil natijah dari apa yang telah diteliti tadi, dilihat. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan pada diri saya, dan lebihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.